Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan atau yang kami muliakan Bapak Kapolres Lamongan dan jajarannya, yang kami cintai semuanya, para anggota Polres Lamongan, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sehat, seger kewarasan dumateng panjenengan sedanten. Salah satu nikmat yang paling mulia adalah nikmat aman. Saking mulianya nikmat aman sampai-sampai Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa amanahum min khauf. Allah lah yang memberi rasa aman kepada mereka. Nah, alhamdulillah panjenengan termasuk yang berusaha melanggengkan nikmat Allah berupa nikmat aman tersebut. Mudah-mudahan panjenengan diberikan Allah kekuatan untuk menjaga keamanan negeri yang kita cintai ini. Para hadirin, izinkan saya menasihati diri saya pribadi dan juga jamaah semuanya, Bapak Ibu anggota Polres Lamongan yang kita cintai semua. Semua orang hidup di dunia ingin bahagia. Mungkin mboten? Presiden pengen bahagia, petani pengen bahagia, tukang becak pengen bahagia, tukang parkir ingin bahagia, dari jenderal sampai yang biasa semuanya pengen bahagia. Intinya simpel mawon. Profesi boleh berbeda-beda, mata pencaharian boleh berbeda-beda, tapi sebenarnya sama tujuannya, ingin bahagia. Nggih mboten? Tetapi manusia itu berbeda-beda dalam menerjemahkan kebahagiaan. Ngoten. Kalau presiden bahagia ya rakyatnya aman, tentram, kemari paloh jinawi, makmur, aman, sentoha, itu bahagia. Nek jare petani bahagia iku panene oleh akeh, gak ono hama, gini ku bahagia. Lah, banyak definisi-definisi bahagia. Maka saya mengajak panjenengan semuanya untuk melihat apa sih makna bahagia dalam perspektif Al-Quran. Bahagia, sukses, sejahtera menurut Al-Quran itu dicantumkan dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dia adalah orang yang sukses, bahagia, beruntung. Dados menurut Al-Qur'an, wong sing bahagia iku wong sing mlebu surga. Lah, maka dari itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Imam Ahmad pernah ditanya, kapankah seorang muslim itu bisa istirahat? Kapankah wong Islam itu bisa santai, istirahat, nyaman? Kata Imam Ahmad, orang Islam itu baru bisa beristirahat kalau kedua kakinya sudah menginjakkan surga. Ah, itu baru istirahat yang sesungguhnya. Adapun masih di dunia, kita diberi tugas untuk mengabdi, untuk berbakti, untuk menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sepakat sedanten tiyang pengen mlebet surganipun Allah. Gino mboten? Nah, Bapak Ibu, untuk bisa masuk surga kita harus paham 3 hal. Beberapa menit ke depan saya akan terangkan 3 hal ini. Mustahil orang bisa masuk surga kalau nggak paham 3 hal ini.
Yang pertama, dia harus tahu jalan ke surga. Ini nomor pertama. Saya ngasih analogi, Pak. Kalau misalnya saya dari Surabaya, Boten Semerep, mana Stadion Surajaya. Kalau saya ingin ke Stadion Surajaya, yang pertama kali yang saya lakukan apa? Harus tahu jalannya. Gini Boten? Supados Boten kesasar, supados Boten kecelik. Loh, tak kira nang surga, oh ternyata gak surga. Jadi jalannya kedaleres. Lah, jalan ke surga itu apa, Pak? Jalan ke surga niku nopo, ibu-ibu? Para anggota Polres Lamongan, semua orang pengen mlebu surga. Lah kula tanglet dumateng panjenengan, jalan ke surga niku nopo? Ibadah mboten, takwa nggih mboten, salat nggih mboten, tauhid nggih mboten. Tapi jalan ke surga adalah menuntut ilmu. Niku dawuh Kanjeng Nabi, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sapa wonge sing berangkat golek ilmu, Allah gampangno dalane nang surga. Dadi sapa wonge nek pengen mlebu surga, langkah awal kudu gelem ngaji. Nah, kula niki di WA sederek niku seneng saya karena ini ada acara di Kapolres Lamongan. Jadi memang harus ada menuntut ilmu itu. Jadi menuntut ilmu bukan, mohon maaf, jalan ke surga bukan sholat, tapi jalan ke surga itu menuntut ilmu. Piye sholate nek mboten ngertos ilmune? Kan ngoten to nggih? Kudu menuntut ilmu supados ngertos pundi ingkang sae, pundi ingkang awon, mana yang halal, mana yang haram, mana yang bagus, mana yang tidak bagus, mana sesuai tuntunan Nabi, mana yang tidak sesuai tuntunan Nabi. Niku mboten saged dimangertosi kecuali dengan menuntut ilmu. Jadi nek ana wong pengen mlebu surga, langkah awal harus mau ngaji. Mboten salat sik, ngaji sik. Oh salat nek gak ngaji ya keliru salate. Wonten jihad, gak ngaji, ngawur jihate. Nggih mboten? Salah memaknai jihad, asal modal semangat, akhirnya salah memahami jihad. Pengen mlebu surga tapi dalane gak digeleki sik. Jalannya adalah menuntut ilmu, harus mendengarkan fatwa-fatwa para ulama, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana memperjuangkan Islam yang benar. Nah, harus dipandu. Kalau nggak dipandu bahaya. Makanya harus jalannya benar biar nggak kesasar. Dan itu dengan cara menuntut ilmu. Nah, jadi menuntut ilmu dulu. Terus yang kedua, setelah tahu jalannya harus tahu pintunya. Saya mau tanya, saya kalau sudah tahu jalan ke Surajaya, tapi saya nggak tahu mana gerbang masuknya, kira-kira saya bisa masuk? Mboten sakit. Orang pengen mlebu surga harus tahu jalannya. Jalannya menuntut ilmu. Kalau sudah tahu jalannya, apakah bisa masuk? Belum tentu. Harus tahu pintunya. Kalau sudah ketemu pintunya, apakah masuk surga? Belum tentu. Harus punya apa? Kuncinya. Jadi kalau ingin masuk surga, harus tahu jalan ke surga, harus tahu pintu surga, harus tahu kunci surga. Jalan ke surga menuntut ilmu. Bapak, saya sampaikan sebuah hadis yang luar biasa. Barangkali ini belum pernah didengar, mudah-mudahan jadi ilmu baru. Rasulullah pernah berkata, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini hanya diisi 4 macam manusia. Mari kita berkaca dari hadis ini, kira-kira kita ini nomor berapa? Manusia ini di dunia ada 4 macam. Yang pertama, abdin razaqahullahu ilman wa malan. Yang pertama, hamba yang diberi Allah harta dan diberi ilmu. Dia menginfakkan hartanya di jalan Allah karena punya ilmu. Kata Nabi, hadza bi afdolil manazil. Ini adalah setinggi-tinggi kedudukan manusia. Sugih gelem ngaji,
wis pangkat jadi jenderal, ya, jadi aparatur negara, tapi mau ngaji. Wis sugih sik gelem ngaji. Hadza bi afdhalil manazil. Ini saapi-apike menungso, dawuh Kanjeng Nabi. Yang nomor 2, abdin razaqahullahu ilman walam yarzukhu malan. Yang nomor 2, orang yang diberi ilmu tapi enggak diberi harta. Miskin, melarat, tapi semangat mencari ilmu agama. Karena dia enggak punya harta tapi punya ilmu, dia berdoa, ya Allah, kalau aku punya harta, ya Allah, aku akan infakkan hartaku seperti golongan pertama. Apa kata Nabi? Kata Nabi, ajruhu masawa, pahalanya orang nomor 2 sama persis dengan yang pertama. Bisa dimengertosi Pak ya? Yang nomor 3, abdin razaqahullahu malan walam yarzukhu ilman. Yang nomor 3, orang yang diberi Allah harta yang banyak tapi nggak diberi ilmu. Kaya raya, nggak mau belajar. Sudah berpangkat tapi nggak mau duduk di majelis ilmu. Ketika kekayaan bertemu dengan kebodohan, dia menghambur-hamburkan hartanya di luar aturan Allah, maka yang nomor 3 ini kata Rasulullah, hadza bi akhbathil manazil, sejelek-jeleknya manusia. Yang nomor 4, abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Wis miskin, melarat, nggak mau ngaji. Soro nduk donya, soro nduk akhirat. Karena kebodohan bertemu dengan kemelaratan, maka orang ini mengandai-andai. Kalau aku punya harta, aku gunakan hartaku seperti yang nomor 3. Kata Nabi, fawizruhu masawa, dosanya orang nomor 4 sama dengan yang nomor berapa tadi? 3. Pak, yang nomor pertama tadi, kaya raya diberi ilmu. Ini nggak usah kita bahas. Ini hebat, stop ini sudah. Yang terakhir, melarat plus miskin, nggak punya ilmu. Ini pun nggak usah kita bahas. Ini kebacut namanya kata orang Jawa. Tolong perhatikan yang nomor 2 dan nomor 3. Saya mau tanya dulu Pak, yang nomor 2 tadi apa? Diberi ilmu, diberi harta. Ya, diberi ilmu, tidak diberi harta. Karena punya ilmu, dia mampu mendapatkan pahala seperti orang punya harta. Kan gitu gitu. Ya Allah, kalau aku punya harta, ya Allah, aku akan infakkan di jalanmu seperti golongan pertama. Kata Nabi, pahalanya sama persis dengan yang pertama. Bandingkan dengan yang nomor 3. Apunten, nomor 3 tadi gimana? Tidak diberi ilmu tapi kaya raya. Coba bandingkan, orang yang nomor 3 tidak berkata, ya Allah, kalau aku punya ilmu, aku akan ngajarkan manusia. Yang nomor 3 tadi ngomong gitu apa enggak? Enggak. Itu artinya apa? Artinya ilmu tidak bisa diandai. Itu artinya orang nomor 2 ilmunya bisa mewakili pahala harta. Yang nomor 3, pahala hartanya dia nggak mampu menggapai pahala apa? Ilmu. Jadi mana yang lebih afdol antara ilmu dengan harta? Lebih afdol ilmu. Karena orang yang berilmu, dia akan dijaga ilmunya. Orang yang punya harta, dia yang sibuk menjaga hartanya. Orang punya ilmu kalau diinfakkan, ditularkan ke orang lain, semakin bertambah. Orang punya harta kalau diinfakkan atau dibelanjakan akan berkurang. Makanya itu Pak, kebanyakan kerusakan itu karena kurang ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, aslu kulli syarr huwal jahlu. Asal muasal segala kebodohan, segala keburukan itu karena kurang ilmu. Makanya Bapak Ibu, saya mau tanya, monggo sampean jawab. Ayat yang pertama kali Allah turunkan dari langit bunyinya apa? Dalam Pak Arifin, Iqra. Iqra artinya apa? Bacalah. Loh, ayat yang pertama kali turun boten soli, salatlah boten. Gimana caranya salat durung duwe ilmu nih? Gino boten?
Ayat yang pertama kali turun bunyinya bukan sembahlah Allah. Lho piye carane nyembah wong durung duwe ilmune? Ayat pertama kali turun bukan jahid, berjihadlah. Jihad syariat Islam selama benar tata caranya sesuai dengan yang diatur oleh Islam. Musuhnya jelas, lawannya jelas. Ini kan enggak, kadang-kadang orang mengatasnamakan jihad kemudian memusuhi kaum muslimin sendiri. Ya. Kalau agresor datang seperti Belanda, seperti Israel menjajah Palestina, itu jelas hitam putih. Adapun yang nggak jelas nggak boleh, karena darah itu para ulama menjelaskan bahwa darah kaum muslimin seandainya dunia dan seisinya ini hilang, ya, lebih berat bagi Allah darah satu muslim tertumpah. Makanya harus dijaga darah-darah jangan sampai tertumpah, karena itu adalah afdal ma fil insan, ya. Maka dari itulah pentingnya kita belajar agama supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan dengan ilmu itulah kita dituntun menuju surganya Allah. Imam Al-Bukhari mengatakan, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum ucapan dan sebelum perbuatan. Sampai ayat yang pertama kali turun, bunyinya apa tadi? Iqra. Baca dulu, suruh ngaji dulu. Nah itu Pak. Jadi kalau kita sudah mau belajar, kita akan dituntun Allah mana jalan ke surga. Tapi belum bisa masuk. Karena menuntut ilmu itu cuma fungsinya supaya tahu jalan ke surga. Belum bisa masuk. Karena di sana ada apa tadi? Pintu. Nah pertanyaan saya nih, pintunya surga itu apa Pak? Kalau jalannya sudah ketemu, menuntut ilmu. Nah sekarang pintunya surga itu apa? Pintunya surga itu amal soleh. Lah baru nomor 2 baru amal soleh. Makanya sampai pernah dengar nggak hadis orang yang ahli puasa akan dipanggil di pintu khusus, pintu apa namanya? Royan. Orang yang ahli sholat dipanggil di pintu sholat. Orang yang ahli sodako dipanggil di pintu sodako. Orang yang ahli berbakti dipanggil kepada pintu yang sesuai dengan amalannya. Dan ada satu orang dipanggil dari sebanyak pintu yang ada di surga. Artinya apa? Artinya kalau nuntut ilmu kok nggak diamalkan, sama dengan orang pengen masuk ke Stadion Surajaya, tahu jalannya, nyampe situ nggak bisa masuk. Sama dengan orang belajar agama terus tidak diamalkan. Jadi pintunya surga itu amal soleh bapak-bapak. Dan pintunya surga yang paling tengah apa kira-kira? Dikatakan dalam hadis, ya, ausatu abwabil jannah al-walid. Pintunya surga yang paling tengah adalah orang tua. Makanya saya pesan dumateng panjenengan, kita yang hadir di sini ini semuanya anak Pak. Seandainya yang hadir di sini itu ada kakek berumur 90 tahun, posisi dia masih anak. Gini mboten? Karena mboten wonten tiyang meletek teko watu niku mboten wonten. Meskipun wong iku wis tua umur 100, status dia masih anak, masih wajib berbakti kepada orang tuanya. Makanya saya pernah diomongi, Ustadz tolong ini kan di depannya banyak anak kecil Ustadz. Tolong disampaikan bab berbakti kepada orang tua. Saya balik, saya ngomong, Bu, berbakti kepada orang tua itu bukan tugasnya anak kecil saja. Semua manusia selama masih hidup punya kewajiban bakti sama orang tua. Meskipun orangnya itu umur 100 tahun, dia wajib berbakti kepada orang tuanya. Meskipun sudah wafat. Cuma cara berbakti kepada yang masih hidup berbeda dengan yang sudah wafat, dengan mendoakannya. Makanya ada hadis yang luar biasa, hendaklah kita hati-hati. Babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 pintu dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Gak usah nunggu di akhirat Pak. Ojo macam-macam karo loro iki. Babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Gak usah nunggu di akhirat. Di akhirat ada lagi kalau gak tobat. Apa adab yang disegerakan itu? Yang pertama, az-zulmu, kedzaliman. Kedzaliman. Ono wong gak salah ditempeleng. Itu gak usah nunggu di akhirat, Pak. Sedina rong dina kas kena wong iku. Kena.
Inni haramtu dzulma ala nafsi, aku haramkan kedoliman bagi diriku, kata Allah. Dan aku haramkan kedoliman untuk semua umatku, untuk semua hamba-hambaku. Maka janganlah kalian saling mendolimi. Itu yang pertama, kedoliman. Ada orang nggak salah, nggak apa, kita ambil, kita tuduh kehormatannya. Orang nggak salah apa, kita fitnah. Itu nggak usah nunggu di dunia. Di dunia akan, nggak usah nunggu di akhirat. Di dunia akan di-cash sama Allah, dikontan sama Allah. Karena orang yang mendolimi tertidur pulas. Orang yang didolimi tidak bisa tidur. Dan Allah lebih tidak tidur. Allah merekam semua bentuk kedoliman. Dan Allah akan membalaskan setiap kedoliman yang tidak mampu terbalas. Hanya hati-hati dengan kedoliman. Yang kedua, dosa yang disegerakan adabnya adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Itu pasti Pak, dikontan sama Allah. Wis ojo nunggu di akhirat. Dunya tolong carikan ke saya anak yang durhaka terus hidupnya bahagia, dijamin gak akan ketemu. Meskipun dia pangkat, meskipun dia kaya raya, tapi gak akan bahagia dia. Itu sudah jadi sabdanya Rasul. Ya, ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Kalau kamu membuat emakmu, bapakmu murka, Allah pasti murka kepadamu. Kalau engkau membahagiakan orang tuamu, pasti Allah akan membahagiakanmu. Saya yakin yang hadir di sini insya Allah hubungannya baik-baik sama orang tua. Tapi jika ada yang tidak, monggo sampean perbaiki sebelum terlambat. Sampean kalau menjumpai kok kerjaan gak nyaman, anak durhaka, periksalah hubungan dirimu dengan orang tuamu. Hati kok gak tenang, istri kok membuat nyesakkan dada, istri kok ngomel terus, periksalah hubungan dirimu dengan orang tuamu. Barangkali ada yang salah antara dirimu dan orang tuamu. Para bapak yang dirahmati oleh Allah, tidak ada amalan yang paling cepat mengantarkan anak Adam ke surga setelah tauhid melebihi bakti kepada orang tua. Dan tidak ada amalan yang paling cepat mengantarkan anak Adam terperosok ke neraka sesudah syirik melebihi durhaka kepada orang tua. Maka hendaklah kita senantiasa berbakti kepada orang tua. Wong tua biyen iku anak limo iso sekolah kabeh. Anak limo digedhekno kabeh. Nalikane gede sukses, ada yang jadi polisi di Lamongan, ada yang di Bandung, ada di Surabaya. Itu ibu satu nggak ada yang memelihara. Ya dikira ngasih uang cukup lah, gak cukup uang itu. Orang tua itu butuh bimbingan di usia senjanya. Makanya bapak-bapak, orang tua itu kalau sebelum tidur itu ingat anak-anaknya. Ya Allah, anakku ada yang di Lamongan. Kira-kira istrinya itu Jawa apa enggak? Enggak londo ya. Ya Allah, anakku ana sing nduk Lamongan, kira-kira bojone lanang ku Jawa enggak? Wong tuwa iku mikir sadurunge turu. Nek sampean blas pasti turu sek gak eling wong tuwa. Nggih mboten? Nggih. Wah itu sampean eling-eling gitu. Mumpung durung terlambat. Rasulullah mengatakan, rahima anfun, rahima anfun, rahima anfun. Celaka, celaka, celaka ping 3. Para sahabat tangleb, "Ya Rasulullah, sinten ingkang celaka niku ya Rasulullah?" Sapa wong sing celaka itu? Kata Rasulullah, man adraka abawahi indal kibari ahadahuma au kilahima walam yadkhulil jannah. Orang yang celaka adalah orang yang Allah beri kesempatan melihat ibu bapaknya tua renta, salah satu atau keduanya, tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Ibaratnya wong dikei emas gak dijupuk gitu loh. Ono wong tua itu. Sekarang Pak, panjenengan sesibuk-sibuk apapun harus ada waktu untuk orang tua. Sampai nuruti jadwal dan waktu selamanya nggak akan ada waktu. Jangan sampai datang ketika ada panggilan orang tuamu wafat, engkau pulang, nggak ada berguna. Nggak ada berguna. Untuk apa kamu pulang? Umakmu mesti dikubur. Kalaupun nggak bisa pulang karena tugas, telepon ibu, Bu, gimana keadaannya? Sampun dahar nopo dereng. Nah ini Pak. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda. Ini saya berbicara masih pintu surga nggih. Pintu surga kan amal soleh nggih napa mboten? Lah amal soleh yang paling gede napa niku wau? Bakti nang wong tua. Makanya saya tekankan ke bakti. Ada sholat, ada zakat, kalau dijelaskan semua ya tak cukup waktunya. Saya tekankan di bakti sama orang tua ini. Ada seorang zaman tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat Nabi, Pak.
punya ibu yang sudah tua renta, punya istri yang dia cintai. Dia senang sama istrinya, berbakti sama ibunya. Tapi ibunya ini nggak senang sama mantunya. Kan biasa toh ngoten niku. Bapak sampean, mak sampean gak seneng karo bojo sampean kan biasa toh ngoten niku. Ojo pura-pura gak ngaku, rata-rata ngono ya. Gitu mboten? Nah, itu sudah terjadi zaman dulu, Pak. Nah, tolong ceraikan istrimu. Emak ndak seneng sama istrimu. Waduh, bingung iki. Iki bojo disenengi ayu, cantik, dia juga saling mencintai. Di sisi lain dia pengen bakti ke orang tuanya. Tapi orang tuanya nyuruh bercerai, bingung nih. Tapi ini nih bingung. Dia datang ke sahabat Nabi namanya Abu Darda. Wahai Sayyiduna Sayyid Darda, saya itu bingung. Saya punya ibu yang saya ingin berbakti kepadanya, dan saya punya istri yang saya mencintainya. Tapi ibu saya nyuruh saya cerai. Dos pundi niki? Tolong sampaikan kepadaku apa yang pernah panjenengan dengar langsung dari Rasulullah. Kata Abu Darda, saya nggak nyuruh kamu milih ibumu, saya nggak nyuruh kamu milih istrimu. Hanya saja aku kabarkan kepadamu, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Kalau kamu ingin sia-siakan pintu itu, terserah kamu. Ini Pak orang tua, Pak. Sampai nek sumpek ngerasa no urip nang wong tuamu, jaluk sepuro, bahagia no nang wong tuamu. Insya Allah kamu akan dibahagiakan oleh Allah. Dan pesan saya untuk ibu-ibu, kalau engkau menjumpai suamimu berbakti sama orang tuanya, jangan dicemburui. Karena hakikatnya suamimu sedang mengajari anakmu untuk berbakti kepadamu. Kira-kira bisa dipahami? Loh banyak loh Pak istri itu yang menghalangi suaminya untuk berbakti. Padahal kalau istrinya itu cerdas, harusnya itu mikir, ya Allah suamiku kok bakti nang wong tuane, berarti nanti anakku ya bakti nang aku. Soalnya diajari sama bapak. Lah itu banyak yang ngomong wedok nggak ngerti. Sing lanang yang ngono, guwoci. Kadang ngekeki wong tuane wedi. Gitu kan? Meskipun sampean polisi Pak, saya yakin nek karo polisi, nek karo bojone ya sik wedi-wedi ngono. Gitu kan? Nggih, pun terakhir karena sampai jam 9 ya, terakhir nih. Nggih, yang terakhir kunci Pak. Jadi ilmune akeh, amale ya akeh, gak ono manfaate. Itu sekedar jalan ke surga, itu sekedar tahu pintunya surga. Kurang satu lagi Pak. Apa itu? Tauhide kudu bener. Ikhlas. Ono wong ilmune akeh, haji ping swidak, bakti nang wong tuwa, tapi nek gak ikhlas percuma, mboten saged. Karena kunci la ilaha illallah, kunci surga adalah la ilaha illallah. Ibadah kudu ikhlas, ojo nang dukun, ojo pakai jimat, kudu tauhid sing bener, jaluk kepada Allah. Kalau panjenengan menuntut ilmu, tahu jalan ke surga. Kalau sampai mengamalkan amal soleh, sampai dapat pintunya surga. Kalau ilmu dan amal sampean kerjakan dengan tauhid dan ikhlas, berarti sampean punya kuncinya surga. Insya Allah yang hadir di masjid ini akan reunian di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mekatan yang sakit kalau sampaikan, mohon maaf terlalu panjang lebar sampai mendekati waktunya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.